Halo, cek cek. Ada suaranya nggak ya? Kedengeran nggak? Oh, bisa dipin. Udah, udah. Hai guys, halo semuanya, welcome di acara Ngobrol Online malam hari ini kembali bersama Cornerstone Bandung dan bintang tamu kita Bapak Yakub Trihandoko yang malam ini akan bersama-sama ngobrol soal berkat dan perpuluhan. Malam hari ini seperti yang udah ditulis di guest story Cornerstone juga, kita ada kejutan, kita ada surprise giveaway buat kalian semua yang mengikuti acara ini, buat semua yang nanti akan dipilih, ada yang dipilih dari pertanyaannya, kita akan pilih beberapa orang yang... Sekali lagi malam ini topiknya adalah berkat dan perpuluhan. Silakan boleh teman-teman nanya di question box, bertanya pertanyaan, nanti yang bagus akan dipilih, bisa dapat giveaway dari kita. Dan selain itu juga ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapin untuk malam hari ini. Udah join. Halo Pak. Malam. Ya. Rambutnya makin lama makin keren ini kayaknya. Apa? Enggak ada apa-apa. Rambutnya Ini antena nggak aja. ada. Eh, biar sinyalnya kuat ya. Ya, biar sinyalnya kuat. Supaya perpuluhan maju terus, masuk terus. Halo halo. Agak Ya, putus-putus halo. sedikit. Ya. Udah? Siap? Oh ya. Kok. Apin? Pin? Oh ya, suruh matiin dulu. Putus. Ini nggak pakai? Putus. Bentar. Oke, cek. Udah bagus? Cek, udah bagus lah. Kan antenanya coba digituin sedikit biar sinyalnya lebih bagus. Mau dicoba lagi, Pak? Nah, udah. Oke. Uh, Oke. Halo, malam Pak, apa kabar? Baik. Bagaimana? Kita kan udah bosen nih ya di masa pandemi ini ngomonginnya penderitaan dulu. Jadi hari ini pengennya ngomonginnya berkat dong. Wah, luar biasa. Penderitaan juga sebagai berkat ya soalnya ya. Ini berkat sungguhan ya. Berkat sungguh abis. Emang ada berkat bohong-bohongan ada? Wah, ada. Yang teologi Ada. berkat itu. Ah, ini berkat sungguh-sungguh, berkat dan hubungannya dengan perpuluhan. Udah Wah, kan nih. Jadi nih sekarang ini di masa-masa yang apa ya, masa-masa pandemi seperti ini, memang ada beberapa ya, gereja yang rajin ngomongin yang saya ngomongin tentang penderitaan, bagaimana menghadapi penderitaan. Tapi ternyata banyak juga yang ngomonginnya tuh rajin tentang berkat, bagaimana tenang Tuhan akan memberkati, Tuhan tidak akan meninggalkan. Itu hmm. gimana Pak? Jadi menghadapinya itu Ya. gimana Jadi harusnya? kan sebetulnya ada kaitannya sih, ya kan. Kalau yang sebagian itu kan khotbahnya tentang penderitaan supaya orangnya kuat menghadapi penderitaan. Nah, gereja yang lain kan khotbahnya persembahan, perpuluhan, berkat. Itu juga ada hubungannya sama penderitaan, yaitu Pasti. supaya pendetanya lepas dari penderitaan. Kesulitan keuangan. Enggak ya. Itu sebetulnya boleh sih, boleh. Sebetulnya kan sebelum pandemi ini kan kita juga bicara tentang persembahan kan, gitu loh. Tetap bicara tentang persembahan. Jadi sebetulnya yang jadi isu tuh yang ada dua sih. Satu adalah seberapa baik kita menjelaskan itu. Apakah penjelasan kita alkitabiah atau tidak? Itu penting. Seberapa alkitabiah penjelasan kita. Yang kedua adalah seberapa sering kita membicarakannya gitu. Di antara topik-topik lain yang bermanfaat di seluruh Alkitab itu, kalau hamba Tuhan atau gereja ceritanya cuma persembahan aja kan, tentu saja akan menimbulkan kesan bahwa gerejanya itu materialistis gitu, ya kan, mementingkan kemuliaan Tuhan Nah, ya gitu. Tuhan benar ya ini. Kemuliaan Tuhan. Nah, itu tergantung sih. Jadi kita nggak bisa menilai secara general sih. Tergantung
dia ngajarkannya sejauh mana dan Alkitabiah atau enggak, seberapa sering dia mengajarkannya gitu. Hmm. Terus ditambah lagi ya, sekarang ini lagi ngetren banget, kayaknya di mana-mana di banyak gereja itu dinyanyiin lagu Blessing. Yang Blessing itu loh, tahu nggak? Yang Ya, kata-katanya nih, aku ya. ini flash sebentar ya, nih kata-katanya juga tuh. Hmm, Tuh, may His ya. favor be upon you, katanya, and your children and your family for 1,000 generations. Ini kan juga sama ya ngomonginnya ini. Berkat. Sebenarnya ya berkat. Jadi Ya, sebenarnya ini tanggapannya gimana ini? ya. Lagunya bagus sih, Jadi sebetulnya keren sih. sebetulnya gini, lagunya keren sih, lagunya keren, chordsnya juga bagus. Terus juga itu didasarkan pada Alkitab ya, bagian utamanya. Bagian utamanya Mm-mm. diambil dari bilangan pasal yang ke-6 kan. Cuma yang dipersoalkan ini kan yang waktu parts yang tadi itu, berkat untuk generasi ke generasi ke generasi ke generasi itu. Nah, kita tidak bisa menduga ini kesulitannya kalau kita membahas sebuah lagu adalah kita ini tidak tahu konteks pada waktu penulisnya mengarang kalimat-kalimat itu. Liriknya itu ditulis dengan konsep seperti apa, kita seringkali tidak bisa tahu. Yang kedua adalah karena ini lagu, berarti kan bahasanya puitis kan. Karena bahasanya puitis, itu semakin menyulitkan kita. Maksudnya apa gitu. Jadi kalau aku mau jawabnya sih begini, di dalam Alkitab itu kan ada beberapa contoh memang di satu sisi ya ada beberapa contoh bahwa tindakan orang tua mempengaruhi anak. Misalnya Daud cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dijaga Tuhan, dapat kasih karunia, maka itu berpengaruh terhadap anaknya yaitu Salomo. Jadi seharusnya Salomo itu menghadapi hukuman, kerajaannya pecah pada zamannya dia kan. Tapi Tuhan tidak melakukan. Karena apa? Karena Daud misalnya begitu. Atau di 1 Korintus 7 pasangan yang tidak seiman dikuduskan oleh pasangannya yang seiman gitu sehingga anak-anaknya disebut anak kudus. Maksudnya itu dikhususkan, bukan kudus dalam arti suci tapi dikhususkan. Ada misalnya Yusuf di rumah Potifar. Karena ada Yusuf maka rumah Potifarnya diberkati. Kan begitu. Jadi memang ada kaitan antara orang percaya membawa berkat bagi orang lain. Entah keluarganya entah tidak. Tapi kalau dikatakan sampai keturunan yang keempat, itu kalau dugaan sih penulis lagunya itu mungkin itu menggunakan bahasa puisi gitu. Bahasanya puisi. Mungkin dia mengharapkan berkat yang melimpah-limpah sampai dihabiskan sendiri nggak dapat gitu. Mungkin ya. Karena kita nggak pernah tahu maksudnya dia apa dengan lirik itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi Alkitab sih, kita harus bilang bahwa tidak mungkin misalnya kayak aku berusaha itu benar gitu. Terus nanti misalnya cicit gitu kan ya. Cucu, cicit, terus apa lagi? Terus apa ya? Anak, Eh, cucu, itu cicit, cicit, buyut, cucut, sama. cucut, Cacat. cacat. Lama-lama kayak anak kayak orang Sunda cacat ya, cacat Kan gitu kan. memang orang Nah, Sunda. enggak. Iya, seharusnya orang Sunda. Nah, soalnya jadi kalau misalnya gini nih, misalnya kalau aku hidupnya baik, apakah itu menjamin keturunanku sampai yang keempat juga akan hidupnya diberkati Tuhan, walaupun mereka jahatnya luar biasa? I don't think so. I don't think so. Jadi tetap ada pengaruhnya seperti Daud dan Salomo itu contoh yang baik. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan perhitungkan karena orang tuanya. Tapi semua lihat anaknya dong. Salomo hidupnya begitu ya, kerajaannya tetap sama Tuhan dipecah jadi dua kan. Jadi kan tetap ada bagian yang menentukan yaitu orangnya sendiri, tapi tetap Tuhan kadangkala melihat yang ke atas itu. Siapa yang di atas Tuhan memperhitungkan. Nah, cara melihatnya sih seperti itu. Kalau lagu itu terkenal ya wajar lah. Seperti tadi aku bilang di awal kan, masa-masa seperti ini kan selalu ada dua. Satu Hmm, menceritakan tentang bagaimana bertahan dalam penderitaan. Yang kedua bagaimana mendapatkan berkat. Kan mesti gitu, selalu. hmm, iya. Tergantung kita mau solusi yang mana kan. Kita mau solusi yang mana begitu. Oke lah. Oke. Langsung masuk ya, Pak, ke pertanyaan-pertanyaan Yuk. yang udah masuk ya. Kita langsung Oke, aja. siap. Udah banyak yang nanya nih. Kalau yang mau lain yang mau nanya juga boleh, tolong nanyanya di question box ya, biar nanti gampang untuk di-sort. Nanyanya yang susah-susah sekalian, mumpung ada yang Hmm. siap menjawab. Kawan Sinyalnya satu. kok putus-putus ya? Oh Sinyalnya ya, kok putus-putus ya? Dengar tunggu tunggu. pertanyaannya susah, langsung sinyalnya putus-putus. Takut sinyalnya takut. Ya, sinyalnya takut. Ya, silakan.
Coba ya, semoga lebih baik sekarang. Pertanyaan yang pertama, yang banyak banget nih yang nanya, apakah Mm-mm. perpuluhan itu bisa melipat gandakan berkat? Dan sebaliknya, kalau menahan perpuluhan, apakah bisa menghalangi berkat? Iya, oke. Kita mungkin nggak bisa langsung jawab ke situ, tapi mungkin kita perlu menjawab ayat yang seringkali mendasari pertanyaan-pertanyaan itu kan ya. Ayat yang mendasari pertanyaan-pertanyaan itu kan di Maliaki 3 itu kan, Hmm. gitu. Nah, Maliaki 3 memang menjanjikan kalau kamu membawa persepuluhan nanti akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan seterusnya Tuhan membuka tingkap langit dan hujan akan turun, hujan berkat sih tadi. Wah, luar biasa. Nah, Setuju. tapi itu kita harus ingatnya begini, pada masa itu setelah pembuangan, pada masa pembuangan itu keadaan bangsa Israel atau Yehuda setelah pembuangan dari Babel itu membaik, tapi tidak sepenuhnya baik. Buktinya adalah nabi-nabi yang melayani sesudah pembuangan ke Babel, yaitu Hagai dan Maleaki. Mereka melihat ada indikasi bahwa mereka yang dipulangkan Tuhan dari pembuangan itu ternyata kurang peduli dengan bait Allah, kurang peduli dengan korban. Jadi mereka memberinya asal-asalan. Maleaki misalnya mencatat para imam memberikan korbannya asal-asalan. Hagai mencatat orang-orang Yehuda nggak peduli dengan pembangunan bait Allah yang baru. Sehingga mereka itu sebenarnya dalam keadaan kerohanian yang ya agak susah untuk memberi gitu kepada Tuhan. Hmm. Sehingga akhirnya muncullah ayat itu, Maleakhi 3 ayat 10 gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam aslinya, perpuluhan pertama kali muncul itu kan di Kejadian pada waktu Yakub itu pergi dan dia berjanji kepada Tuhan setelah diberkati Tuhan, kalau semua yang aku miliki sepersepuluhnya aku berikan kepada Tuhan. Itu belum ada perintah dari Tuhan, malahan dia sendiri sebagai ucapan syukur dia akan memberikan itu. Lalu di zaman Musa baru ada perintahnya kan, berikanlah persepuluhan gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, kalau orang menaati Tuhan, apakah diberkati? Orang yang menaati Tuhan apakah diberkati? Jawabanku adalah iya. Karena itu janji Alkitab. Di Mazmur pasal 1 misalnya, berbahagialah orang yang begini, 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 begini kan, yang menaati Taurat Tuhan, apa segala macam begitu, hidupnya seperti pohon yang subur. Tapi kalau kita menaati supaya diberkati, itu salah. Berarti itu tidak taat. Jadi aku ulang sekali lagi ya. Hmm. Kalau kita menaati, Tuhan itu memberkati, iya, karena bagian dari perjanjian adalah kalau taat dapat berkat, kalau tidak taat dapat kutuk. Berarti kita akan dapat berkat nih dengan ketaatan kita. Tapi kalau kita menaati gara-gara motivasinya untuk mendapatkan berkat, maka itu bukan ketaatan sebetulnya. Itu ketidaktaatan. Nah, kedua jawabanku adalah begini. Tuhan itu memberkati, tapi tentu saja definisi berkatnya kan tidak selalu seperti yang kita pikirkan dong. Tuhan kan cuma janjinya berkat nih. Itu kan, yang mendefinisikan berkat kan Tuhan. Jangan sampai kita pikirkannya berkatnya itu selalu bentuknya adalah misalnya berkat secara jasmani. Kalau menurutku kok nggak begitu sih. Jadi tetap diberkati kalau taat, tapi jangan sampai taat gara-gara ingin dapat berkat gitu. Yang kedua, juga kita harus mewaspadai bahwa bentuk berkat Tuhan belum tentu adalah secara material. Nah, kalau kita tidak taat bagaimana? Kalau kita tidak taat apakah dihukum oleh Tuhan begitu. Nah, Alkitabnya kan jelas mengatakan bahwa memang kalau tidak taat ya mesti ada disiplin dari Tuhan. Ada disiplin dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menaati hanya gara-gara menghindari hukuman? Ya tidak dong. Itu kan berarti legalisme kan. Itu bukan Injil. Kalau Injil itu kan kita menaati karena cinta, karena kasih, bukan karena legalisme begitu. Jadi kalau tadi balik pertanyaannya apa ya? Enggak, just kidding. Pertanyaannya tadi adalah kalau memberi perpuluhan diberkati enggak gitu. Iya, tapi berkatnya enggak selalu bentuknya secara materi. Kalau tidak memberi perpuluhan misalnya, apakah akan dihukum? Belum tentu. Karena Tuhan kita itu kan pernah mengatakan tidak selalu ia mengganjar kita. Tidak selalu ia menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Dan itu pun kan bentuknya disiplin sih untuk kita. Lebih ke arah disiplin untuk kita. Oke, jadi lanjut lanjut ya ke pertanyaan berikutnya yang banyak juga masih nyambung. Nah, apakah perpuluhan itu harus kita berikan ke gereja melalui gereja atau bisa langsung ke yang membutuhkan atau misalnya seperti sekarang kan banyak yang karena pandemi ini nggak bisa ke gereja masing-masing, jadi banyak yang jadi Mm -mm. jajan.
Apakah boleh Jajah. ngasih perpuluhan ke gereja yang dijajani gitu? Ya, jadi gini sih sebetulnya. Aku sendiri menghindari istilah perpuluhan-perpuluhan atau apa sih gitu. Karena itu kan menimbulkan perdebatan masih berlangsung sampai sekarang atau enggak dan ini itu ini itu. Kalau aku selalu pegang perbandingannya gini. Kalau dulu perjanjian lama saja, di perjanjian lama kita itu wajib memberinya sepersepuluh. Sekarang di perjanjian baru kan seharusnya loh ya, kita memberinya kan lebih dari perpuluhan gitu. Harusnya. Jadi aku mau klarifikasi masalah istilahnya dulu aja ya. Jadi supaya aku bisa jelaskan ini tentang pemberian secara umum. Nah, kalau dikaitkan dengan perpuluhan juga dan pemberian lain, kita belajar dari Alkitab, perpuluhan itu ada beberapa mekanisme kalau kita baca. Ada yang dibawa ke Bait Allah, tapi ada juga perpuluhan itu kalau Alkitab mencatat 3 tahunan, itu orang membawa tidak dibawa panennya ke Bait Allah, tetapi di kota itu dikumpulkan semua, lalu diadakan makan-makan untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Sehingga dari sini kita tahu ada perpuluhan yang dibawa ke gereja, dalam tanda kutip Bait Allah kan. Jadi ada perpuluhan juga yang dimakan untuk orang-orang miskin. Tapi ini kan sekali lagi persoalannya begini. Kalau memang gerejanya yang dituju itu bisa dipercaya, dan gereja itu transparan dalam mengelola keuangan gitu. Untuk apa kita susah-susah untuk mengatur keuangannya itu sendiri? Kan kita bergereja itu kan karena keselarasan macam-macam lah ya, bukan karena AC-nya dingin gitu kan ya. Bukan karena dapat topi dan jaket ya kan, Oh, bukan ya gitu. Tapi sepatu kan baru. karena ya sepatu baru. Nah, tapi kan karena kita ini punya gini loh, aku cocok nih sama gereja ini. Termasuk cocok apa? Ya keuangannya. Cocok nih dengan transparansinya. Cocok nih dengan cara dia mengelola orang-orang miskin diperhatikan, janda-janda yang benar-benar janda diperhatikan, dan seterusnya. Harusnya itu menjadi salah satu pilihan pada saat orang bergereja. Itu sih salah satunya. Jadi kalau aku selalu memberikan nasihat begini, kalau memang gerejanya bisa dipercaya, kenapa nggak dikasihkan gerejanya saja? Kalau gerejanya kurang bisa dipercaya, kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa nggak diomongin gitu? Bicara heart to heart lah kepada pendetanya, supaya kita tuh tahu uangnya digunakan apa. Sebab kalau uangnya digunakan untuk yang tidak benar, dan kita berikan ke gereja itu, menurutku salah besar. Menurutku salah besar. Gitu. Itu sih pandanganku gitu. Jadi jawab pertanyaannya nggak? Enggak. Jadi boleh Enggak, nggak? haleluya. Kita mulai dari awal ya. Ya, jadi gini sih, aku ngerti. Jadi gini, kelihatan dari wajahmu sih. Jadi gini, boleh nggak memberikan persepuluhan tanpa melalui gereja? Jawabanku boleh. Jawabanku boleh. Tapi lebih baik melalui gereja. Tapi lebih baik melalui gereja. Sebab kalau tidak melalui gereja, satu kita repot. Kedua, kita nanti tergoda untuk mengambil nama kan. Memberi ke orang itu kan nanti ada godaan kita menjadi pahlawan, sindrom Mesias itu nanti bisa muncul gitu. Yang bagiku, kenapa aku harus nambahin masalah lagi? Kalau aku ya udah perpuluhan aku kasih ke gereja aja gitu. Supaya aku nggak repot, kedua supaya aku nggak tergoda. Nanti dipandang penting, pahlawan di mata orang lain. Belum lagi kalau diurus sendiri terus ada keperluan penting kita nggak jadi kasih kan gitu. Godaannya ada banyak. Jadi mengapa harus ditempuh gitu loh? Mengapa harus ditempuh? Jadi jawabanku boleh, tapi lebih baik jangan. Gitu. Oke. Gak ada Ya. manfaatnya soalnya. Ya, Oke, terjawab sekarang, kecuali terjawab. ya terjawab ya. Kecuali Terjawab. gerejanya nggak bener loh ya. Kalau Ya. gerejanya nggak transparan, keuangannya nggak bener ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Ya. Oke. Terus lanjut ya, masih pertanyaan yang tadi Yuk, kayaknya udah ada beberapa yang siap. nanya juga. Ya. Sekarang kita nggak ngomongin tentang perpuluhan lagi, tapi ngomongin berkat. Bagaimana pandangan Bapak tentang doa ya, Beh? Yang minta berkat. Oke, nah ini juga pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab karena doa Yabes itu kan munculnya pendek kan di dalam Alkitab kan. Munculnya pendek sekali di dalam silsilah-silsilah tiba-tiba muncul Yabes di situ. Nah, Yabes berdoa supaya Tuhan menghilangkan dia menghindarkan dia dari semua kesakitan dan Tuhan menambahkan teritorinya dia gitu. Nah, orang banyak berpikir bahwa wah, berarti itu kan berkat secara jasmani dong, bicara tentang teritori kan gitu. Jadi kalau semua orang mengucapkan doa Jabes itu nanti ke depannya jadi pengusaha real estate gitu.
properti dia mesti. Properti. Iya, karena teritorinya di mana-mana kan, Iya. tambah berkembang dan sebagainya gitu. Nah, lalu di Alkitab dicatat bahwa dia dipenuhi permintaannya oleh Tuhan. Tapi persoalannya adalah bagaimana Tuhan memenuhinya kita nggak pernah tahu. Teritori itu apa juga kita nggak pernah tahu sih. Teritori itu apa kita juga nggak pernah tahu. Nah, satu-satunya petunjuk yang kita tahu adalah di tempat lain, di kitab yang sama, di satu Tawarik, itu ada nama kota yang disebut kota Yabes. Dan menariknya, kota itu didiami oleh para ahli Taurat. Sehingga kemungkinan besar kalau kita boleh menafsirkannya begini sih. Sebetulnya inti dari doa Yabes ini apa dan wujud dijawabnya apa. Itu penting. Inti doanya apa dan wujud dijawabnya apa gitu. Nah, inti doa dari Yabes itu sebetulnya berkaitan dengan hidupnya Yabes. Yabes pada waktu mau lahir itu kan ibunya kesakitan luar biasa. Sehingga dia diberi nama Yabes gitu. Karena ibunya itu dari sisi bahasa Ibrani itu mirip dengan artinya dia melahirkan dengan penuh kesakitan. Sama seperti beberapa orang kan kalau memberi nama di Indonesia, beberapa suku kan ngikutin peristiwa lahirnya, ya kan. Ada teman namanya Banjir Tarigan misalnya gitu. Atau Juli Taksiana Bandung misalnya gitu. Nah, itu berarti lahirnya waktu di taksi, masih lumayan Taksiana. Kalau becak kan becak Kiana kan. Nah, jadi ada momen-momen itunya yang penting. Jadi kelahiran Yabes itu berkaitan dengan rasa sakit, dengan pains gitu. Lalu doanya Yabes adalah supaya di dalam hidupnya dia, Tuhan itu menghindarkan dia dari semua itu. Maksudnya adalah begini, Yabes itu tidak mau hidupnya ditentukan oleh namanya. Tidak mau hidupnya ditentukan oleh masa lalunya. Dia ingin hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Bahkan ada hal yang menarik tuh. Di antara semua saudara-saudara Yabes yang namanya jelek kan dia. Tetapi ternyata dia lebih dihargai daripada saudara-saudaranya. Kita mencatat begitu. Jadi sebetulnya inti doa ini adalah kita berdoa bersandar kepada Tuhan lebih daripada masa lalu kita. Bersandar kepada Tuhan lebih daripada peristiwa-peristiwa traumatis di dalam hidup kita. Masa lalu kita tidak menentukan siapa kita gitu. Sekalipun itu peristiwa buruk yang sangat traumatis. Nah, wujud doa itu dijawab apa? Yaitu Yabes menjadi terkemuka itu bukan karena apa masalahnya kota-kotanya banyak, bukan. Dia cuma disebutkan satu kota, kota Yabes, dan di situ tempat para ahli Taurat. Sehingga kalau aku menafsirkannya gini, keberhasilan hidup Yabes itu bukan terletak pada kekayaannya, tapi pada kota itu akhirnya menghasilkan banyak ahli-ahli Taurat. Yang dalam masa Esra itu adalah orang-orang yang saleh gitu. Bukan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus itu kan dengan orang Farisi, bukan. Tapi pada zaman itu adalah orang-orang yang mengajak anak-anak Tuhan untuk kembali kepada perjanjian. Itu harus dikaitkannya gitu. Berdoa untuk teritori, ada nama kota yaitu nama Yabes, di situ ada banyak ahli Taurat. Sehingga hidup Yabes berhasil, tidak ditentukan masa lalu, wujudnya adalah dia menjadi orang penting, membawa bangsa Yehuda semakin cinta firman Tuhan, semakin cinta firman Tuhan. Jadi kalau banyak gereja yang menyanyikan doa Yabes, bukan cuma satu organisasi kan ini, banyak itu yang bukan denominasi itu aja nyanyi lagu Yabes kan. Pertanyaanku sederhana sih, apakah kamu juga ingin menjadi berkat untuk orang lain gitu? Kalau hanya untuk memperkaya diri sendiri gitu, menjadi tuan tanah, teritorinya itu dilebarkan, ya berarti pemahamannya salah itu terhadap doa Yabes ya. Oke. Berarti pemahamannya ya, benar ya, yang harus dibenerin. Doa Yabes. Iya, pemahamannya harus dibenerin karena ayatnya kan dari Alkitab kan. Ya. Oke, kita baca pertanyaan yang udah masuk di question box. Konsep tabur tuai gimana pengertian dan pemahaman sesuai dengan konteks Alkitab? Oke, ya. Jadi tabur tuai itu beda dengan tentang karma, itu beda. Aku sudah pernah nulis artikel itu, silahkan dicek di rek.org.id, situsnya gereja rek di situ. Nah, konsepnya sebetulnya tabur tuai itu tidak boleh dipahami secara mekanis ya. Tidak boleh dipahami secara mekanis. Maksudnya kalau aku menabur, aku pasti menuai hal yang sama berlipat kali ganda. Itu berarti mekanis. Itu selain sifatnya mekanis, tidak dinamis kan. Berarti kan tidak membuka ruang untuk kedaulatan Allah, anugerah Allah, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang berkata tabur pasti menuai,
dan menuanya pasti lebih banyak. Jadi berarti nanti berkat Tuhan ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh dia. Dia merasa dirinya berhak atas berkat itu. Dan ini salah. Berarti kan dia tidak membuka ruang untuk anugerah Tuhan kan. Jadi kita seharusnya memahaminya begini sih. Tuhan itu tidak harus memberikan sesuatu kepada kita. Tidak harus. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia itu ingin memberi sesuatu atas ketaatan kita. Contoh, misalnya beginilah. Aku punya anak, misalnya begitu kan. Jadi dulu waktu mereka kecil, gitu. Ujian, tak tanya, dapat berapa ujiannya? Dia dapat, oh dapat 8 Pak, gitu misalnya. Oh bagus, nih Papa kasih es krim, gitu kan. Loh, kok dikasih es krim Pak? Ya, nggak apa-apa, ujianmu 8, gitu kan. Nah, besoknya dia ujian lagi, dapat 8 lagi, minta es krim lagi. Jadi tiap kali 8 minta es krim, tiap kali 8 minta es krim. Kan papanya tambah lama tambah emosi kan, tambah panas kan gitu. Karena kita langsung tahu, wah ini telah dimanfaatkan ini, papanya dimanipulasi ini gitu. Padahal kan seharusnya kan kita nggak harus sih memberikan itu. Contohnya yang contoh real ya. Aku dulu waktu anakku kecil-kecil itu pernah ditanya orang di sekolah, pekerjaan papamu apa? Pendeta. Apa yang dilakukan pendeta? Mengetik. Karena anakku masih kecil-kecil dan tahunya itu papanya ngetik terus di rumah kan. Aku pelayanan di luar nggak pernah ikut kan mereka. Lalu akhirnya tak ajak pelayanan tuh. Waktu SD itu tak ajakin pelayanan. Jadi tiap kali pelayanan gitu tak kasih duit gitu kan. 5.000, nemeni papanya 5.000. Nah suatu ketika kokonya itu ikut. Kokonya ikut, pulang pelayanan tak kasih 10.000. Terus dia tanya, loh Pak kok 10? Iya ini luar kota, lama soalnya jauh gitu. Oh gitu. Terus besoknya aku pelayanan, aku tanya, siapa yang mau ikut papa gitu? Kokonya tanya, dalam kota atau luar kota? Dalam kota nggak mau dia, nggak mau suruh adiknya yang ikut gitu. Lama-lama kan orang tuanya emosi sih gitu. Ngerti nggak ya maksudnya? Jadi hukum tabur tua itu juga kayak begitu. Tuhan itu tidak harus memberi kepada kita gitu loh. Tapi karena kita melakukan hal yang menyenangkan hatinya, maka di dalam anugerahnya Tuhan itu ingin memberi kepada kita. Tapi jangan sampai dipahaminya secara mekanis. Kalau kita melakukan ini, pasti dapat ini. Ini pasti dapat ini. Itu namanya retribusi. Jadi teologi retribusi yang sempit gitu. Itu kalau Tuhan serius dengan teologi kita yang retribusi, wah kita bisa parah tuh. Setiap kali salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Wah bisa nggak panjang umur kita ya kan. Makanya Tuhan sendiri itu loh tidak memperlakukan kita secara mekanis gitu. Tidak selalu dia menuntut. Tidak selalu dia mengganjar setimpal dengan kesalahan kita. Jadi hukum tabur tuai harus diletakkan dalam kotak seperti itu. Jangan secara mekanis, jangan dalam konteks retribusi, teologi retribusi yang sempit ya. Itu bukan mengasihi Allah, tapi itu memanipulasi Allah. Ya. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ini juga banyak yang mirip-mirip nih. Apakah perpuluhan kan dibahas di PL, kenapa zaman PB masih membahas persepuluhan? Ada juga beberapa yang menanyakan apakah masih relevan di gereja zaman sekarang. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi beberapa orang menganggap perpuluhan itu hanya dibahas di PL, dan ini salah sih. Karena kata perpuluhan itu muncul juga di Perjanjian Baru. Bahkan yang kacau adalah beberapa hamba Tuhan itu pernah punya pandangan yang ketemu aku. Loh, kamu kok masih ngajarkan perpuluhan? Aku bilang, aku menyinggung tentang perpuluhan, tapi aku tidak mengajarkan perpuluhan. Loh, dia bingung. Terus aku tanya, loh kenapa kamu bingung? Loh, perpuluhan itu cuma diajarkan di PL, katanya dia. Terus aku bilang, yang serius kamu? Iya, cuma PL yang bahas. Terus saya ngomong, coba baca Matius 23. Di Matius 23 loh, Yesus sendiri sudah bilang, gitu. Dia menegur orang-orang Farisi kan. Kamu itu memberikan perpuluhan gini dari adat manis ini itu, tapi keadilan kepada janda kamu abaikan. Lalu Yesus berkata begini, jadi yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Berarti kan Yesus sendiri mengajarkan tentang apa? Perpuluhan. Jadi di PB ada tentang perpuluhan. Tapi kalau ada orang yang berkata begini, tapi itu kan Yesus sebelum mati di atas kayu salib, sebelum bangkit ke surga. Nah setelah dia bangkit ke surga, berarti kan perpuluhan nggak berlaku lagi. Jawabanku adalah iya. Makanya kita harus memberi lebih dari 1/10. Kenapa harus lebih dari 1/10? Lalu perjanjian lama loh, Yesus itu belum mati untuk kita.
Allah belum jadi manusia untuk kita. Itu yang wajib aja 1/10 gitu kan. Masa sekarang kita di dalam perjanjian baru ngasihnya kurang dari 1/10. Itu secara teologi itu nggak sehat, salah. Dan secara hati itu menunjukkan kemurah hatian kita itu kecil gitu. Kenapa memperdebatkan perpuluhan? Kalau makanya aku bilang begini, aku menyinggung tentang perpuluhan, tapi aku tidak mewajibkan perpuluhan. Karena aku mendorong jemaat untuk memberi lebih dari 1/10. Dan aku sendiri sudah punya komitmen, aku akan memberi lebih dari 1/10. Karena kalau aku hanya memberi 1/10, hatiku itu tidak grateful, tidak thankful. Dulu perjanjian lama aja Allah belum melakukan hal-hal yang besar seperti Kristus mati di kayu salib, bangkit untuk kita. Orangnya ngasih 1/10. Masa zaman PB kita minta diskon terus ya kan? Ya enggak lah. Itu masalah hati kita sih, ucapan syukur kita gitu. Siapa tahu kan Kenapa ini wajahmu juga. kok sedih ya? Nah, Kenapa ini ada wajahmu yang kok sedih? lagi nyari nih, tapi nggak ketemu pokoknya. Oh ini nih. Nah, zaman sekarang persembahan perpuluhannya pakai OVO dapat cashback. Bagaimana responnya? Ada yang beri persembahan per bulan pakai OVO, pakai cashback gitu kan ya. Sebetulnya begini, kalau di Amerika itu kan ada tax deduction ya, ada tax deduction gitu. Itu peraturan pemerintah kan. Jadi tiap kali kita memberi untuk badan amal gitu, lalu kita kan dapat Ya, imbalannya ya, gitu. ya, Kalau ya. menurutku, kalau itu peraturan pemerintah dan tiap kali kita memberi untuk organisasi sosial, itu nanti kita dikembalikan ada tax deduction. Ya bagiku is okay, that's fine. Karena itu peraturan pemerintah kan. Tapi kalau kita memberi dengan harapan nanti dikembalikan, bisa menambah kembali penghasilan, berarti kan dari awal memang tidak niat memberi kan. Jadi sekali lagi kita harus jaga hati kita nih. Jadi antara yang boleh dilakukan itu tidak selalu sama dengan itu yang ideal untuk dilakukan. Karena kalau motivasi kita, oh nanti dapat tax deduction kok gitu. Nah, menurutku kan nggak baik. Contohnya kayak gini lah. Kalau gereja ini kan susah untuk dapatkan cashback gitu kan. Cashback itu aku nggak pernah tahu sih. Itu otomatis dapat cashback gitu. Biasanya sih kalau dipakai suka dapat lah, kecil sih, tapi suka ada gitu. Nggak tahu sih, Ya, aku juga kalau nggak itu tahu, kan tapi mungkin kan ada kalau misalnya kayak kartu kredit, kalau dipakai sejumlah tertentu, pasti misalnya ada berapa 0,1%. kredit Mungkin. point ya, kredit point dapat Ya, ya, poinnya gitu mungkin, kan ya. mungkin, ya, ya. Nah, jadi kalau menurutku itu kan it is what it is ya. It is what it is. Jadi kita pakai sekian, transfer sekian, ya kita dapat imbalannya dari penyedianya itu kan. Ya, ya. Nah, kalau menurutku, that's okay. Tapi kalau kita ketika dapat cashbacknya itu sedikit seneng karena wah berarti nggak 1/10 dong gitu kan ya. Tapi kok nggak apa-apa ini sama pendeta satu ini gitu kan. Wah ini lumayan ini IG live-nya ini memberi sukacita. Nah menurutku hatinya salah sih. Menurutku hatinya salah. Jadi kalau menurutku ya it is what it is. Tapi jangan sampai itu yang kita inginkan gitu. Itu yang kita kejar. Ya terus bagaimana lagi kan beberapa hal itu kan misalnya aku misalnya nyumbang atau apa persepuluhan nanti ke depan pakai kredit card mau nggak mau kan misalnya poinsku nambah kan Ya. yang nanti bisa dipakai untuk yang lain kan ya gitu kan ya mau nggak mau kan gitu ya sudah it is what it is kan nggak ngambil uangnya gereja maksudnya Ya. dalam tanda kutip itu kan apresiasi dari pihak penyedianya kan kecuali kalau itu diambil dari uang gereja loh atau kecuali kalau gereja yang memberikan iming-imingnya saudara kalau memberi sekian gitu saudara boleh bawa pulang sepeda misalnya nah itu kan nggak benar ya Jadi kan itu motivasinya loh ya benar, motivasi motivasinya hatinya. motivasinya iya Tuh, banyak banget lanjut. Ada sekitar 200 lagi lah pertanyaan. iya kita mulai dari 201 Satu. Udahan aja kalau gitu ya. iya Sampai ketemu. Ada beberapa bagian Alkitab yang bilang persembahan diberi kepada imam. Jadi kalau persepuluhan masuk ke kantong pelayan, bagaimana respon? jadi gini loh kita tuh perlu mikirkannya gini ya supaya kita semua tuh supaya jelas ya ini supaya kita jelas tuh gini imam itu dulu kan di perjanjian lama kenapa sih mendapatkan persembahan ini itu kenapa satu karena dia kerjanya di bait Allah yang kedua karena mereka nggak punya tanah kalau mereka nggak punya tanah milik pusaka kan mereka nggak bisa bertani berkebun apa semua kan nggak bisa semua
Jadi penghasilannya dari mana dong? Gitu. Nah, penghasilannya dari umat Allah sih. Gitu. Nah, kalau di dalam konteks kita sekarang, kita ini sulit untuk mencari padanan yang sempurna tentang imam itu. Makanya kalau aku pikir, aku cara pendekatannya begini sih. Apakah imam perjanjian lama identik dengan pendeta full time sekarang? Kalau aku jawab tidak terlalu identik, tapi bisa dianalogikan. Tidak terlalu identik tapi bisa dianalogikan gitu. Karena kan aku ngomong tidak identik itu karena sekarang ini kan ada imam yang istrinya kerja, misal pendeta istrinya kerja, atau pendeta dia punya bisnis gitu kan. Gitu. Nah, itu kan bisa diperhitungkan sebagai pemasukannya dia gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu legalistis lah masalah kayak begini. Aku mengakui tidak identik, tapi aku juga setuju itu bisa dianalogikan. Contoh kalau misalnya aku full time mengajar di gereja, terus umat tidak memberikan, jemaat tidak memberikan persembahan gitu. Nah, terus pendetanya makan apa dong? Hmm. Nggak mungkin dong. Pendetanya makan buku-buku teologinya dia gitu kan, tiap hari diambil sedikit gitu kan ya. Dia nggak mungkin Dimasak. lah. Dimasak begitu kan. Nggak mungkin lah, konyol lah gitu. Jadi ini lebih ke arah begini. Orang-orang yang sudah memberikan dirinya full time untuk Tuhan, ya berarti jemaat yang menyediakan. Dan itu Alkitabiah kok. Karena di 1 Korintus 9 Paulus bilang begitu kan. Mereka yang memberitakan Injil mendapatkan makan dari Injil yang dia beritakan. Jadi jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9 sudah jelas sih gitu. Kita memberikan tunjangan kepada hamba Tuhan. Tapi dari pihak hamba Tuhannya harus punya prinsip seperti di 1 Korintus 9 juga. Ketika Paulus bilang, upahku adalah tidak mendapat upah. Nah, itu penting untuk kita garis bawahi. Jadi kita hamba Tuhan ya misalnya berhak untuk dapat. Tetapi kita juga berhak untuk melepaskan hak kita. Dan itu yang misalnya aku dan beberapa hamba Tuhan track dulu pernah lakukan sih. Pada waktu kondisi gereja defisit dan sebagainya, aku dan beberapa teman tidak mau menerima. Jadi bicara dengan majelis, ngomong kami tidak menerima gaji ya. Itu udah lama, udah bertahun-tahun lalu. Atau ketika majelis mau menaikkan gajiku, aku tolak beberapa kali. Karena aku tahu kondisi keuangan gereja kan defisit kan gitu loh. Kalau kondisi keuangan gereja oke sih, aku nggak masalah gitu. Nah mereka pada waktu itu bilang, jangan Pak, ini tuh haknya Pak Yakub untuk dapat. Terus aku jawab, tapi aku juga berhak untuk melepaskan hakku kan di 1 Korintus 9. Ngerti ya konsepnya ya. Jadi sekarang kalau pertanyaannya gini nih, pertanyaannya gini, kalau hamba Tuhan itu tidak full time, dia punya bisnis gitu. Apakah dia akan memakai semua persembahannya dia untuk dia lagi? Sekali lagi kan kita harus mikir gitu loh. Mungkin ada banyak orang yang membutuhkan uang itu lebih daripada dia. Kenapa dia yang harus pegang? Kan yang penting itu uang itu kan sarana kan. Uang itu sarana supaya semua kebutuhan itu kan tercukupi. Lah kalau sampai ada hamba Tuhan yang dia pegang duit, ambil duit, kebutuhan lain tidak tercukupi, kalau menurutku itu jahat sih. Hmm. Contoh misalnya gereja besar, aku tahu beberapa gereja besar itu karyawannya digajinya itu separuh UMR aja enggak, sama dengan UMR aja enggak. Padahal pendetanya punya mobil yang bagus gitu. Terus aku ketemu sama jemaatnya pengurusnya, aku bilang gini, pendetamu tuh bukan cuma jahat loh, tapi kriminal. Kenapa kriminal? Ya kamu punya duit untuk membayar UMR kok. Kenapa kamu gak kasih UMR? Itu kan gaji standar toh. Harusnya kita, oh orang dunia aja memberi segitu kan maksudnya. Hmm. Kenapa gereja yang mampu tidak memberi segitu? Kecuali kalau kondisi gereja itu tidak mampu, lalu staf karyawannya benar-benar butuh dan mereka merasa, oh nggak apa-apa aku pelayanan kok. It's okay, that's fine. Itu kan agreement kan. Kalau memang salah satu nggak mau, nggak mampu, yang satu juga nggak keberatan. Tapi ini kan yang satu butuh duit, yang ini punya duit banyak, tapi nggak mau kasih. Itu jahat sih, itu kriminal. Hmm. Nah, itu sih pandanganku gitu. Jadi para hamba Tuhan full time ya berhak untuk mendapatkan gitu. Tapi pastikan semua yang kita dapatkan tuh seluruh jemaat itu akan tercukupi gitu. Kebutuhannya semua tercukupi. Jangan sampai gereja AC-nya rusak nggak diperbaiki tapi hamba Tuhannya tetap dapat gaji. Kalau menurutku kok nggak sopan deh. Kalau menurutku ya, dalam posisi gereja nggak punya duit, AC rusak misalnya, atau ada kebutuhan apa, ya udah tuh hamba Tuhannya yang keluar duit kan nggak masalahnya kan. Gitu. Oh. Nah, tapi terus ada yang nanya lagi nih. Ini juga ini mewakili beberapa pertanyaan. Nah, kalau kayak lagi sekarang perpuluhannya lagi susah.
diskon jadi 5%, boleh nggak? Ada yang nanya katanya kalau nggak ada pemasukan juga gimana untuk persembahan atau perpuluhan. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Tapi aku mau jawab gini secara prinsip. Aku mau jawab secara prinsip gini. Kita itu nggak usah hitung-hitungan jumlahnya, angkanya. Karena sekali lagi perpuluhan itu kan bukan legalitas kan ya. Bukan sesuatu yang sifatnya legalisme gitu. Ini kan masalah hati kita tau. Hati kita seberapa besar sih mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Kan itu kan? Gitu. Jadi kita starting pointnya jangan berapa persen dulu. Itu salah pertanyaannya. Itu menunjukkan pertanyaan yang legalistik. Nggak boleh. Jadi kita harus mulainya dari hati kita untuk Tuhan seberapa. Nah, yang kedua yang aku mau sampaikan begini. Apakah kita nggak bisa, bener nggak ada uang, atau tidak ada uang untuk mencapai standar hidup kita sekarang? Poinku begini. Kalau kita dengan level hidup sekarang, terus nggak bisa memberi lebih untuk Tuhan, ya salah dong. Ya diturunkan level hidupnya. Kecuali kalau gini, dalam masa pandemi untuk makan anak pun tuh nggak bisa. Lah terus ngasih perpuluhan. Perpuluhan dari mana? Oh, nggak ada penerimaan kan? Nggak ada penghasilan kan lucu. Perpuluhan dari mana gitu kan? Nah, ngerti maksudnya ya. Tapi kalau misalnya keuntungan kita berkurang, tapi sebetulnya kalau level hidup kita turunkan, itu bisa. Nah, kenapa kita nggak menurunkan level hidup kita? Kalau aku dulu begitu. Jadi aku punya prinsip sampai sekarang pun, kalau aku hidup level segini tidak bisa memberi pada banyak orang, aku lebih baik turunkan level hidupku. Supaya aku bisa memberi untuk banyak orang. Jadi jangan sampai kita teledor dalam mengatur keuangan kan gitu. Wah, aku ini nggak ada duit sama sekali. Kenapa? Iya, soalnya 1 bulan aku harus bayar 50 juta angsuran untuk beli villa, ya kan? Terus 100 juta cicilan, ya kan? Untuk membeli perkantoran, untuk membeli pesawat gitu kan. Ya nggak lucu lah kalau menurutku konyol lah gitu. Kecuali kalau itu kebutuhan ya. Poinnya paham ya? Kalau memang angsuran-angsuran itu kebutuhan misalnya gitu. Misalnya sudah bisnis ngambil dari bank terus kena pandemi. Bener-bener nggak ada yang masuk nih. Untuk bank aja susah gitu. Lah terus perpuluhannya dari mana kan susah. Dalam hal itu juga aku yakin Tuhan nggak keberatan sih. Walaupun pendetanya mungkin keberatan. Tuhannya enggak. Tuhannya enggak. Pendetanya ya. Makanya banyak keluar ini ya, kan keluar tabur tuai ya. Tabur tuai terus gitu kan. Tapi sekali lagi ya balik ke hati kita lah. Kalau kita bisa menurunkan level hidup kita ya kenapa kita nggak turunkan saja sih gitu. Ya. Jadi bukan masalah angkanya, jumlahnya ya. Angkanya, jumlahnya. Yang penting kita sudah memberi yang terbaik gitu loh. Sudah memberi yang terbaik. Aku yakin Tuhan kok nggak masalah sih. Kita datang ke Tuhan sambil nangis, Tuhan, Engkau tahu keadaanku, aku sudah berusaha hidup sederhana, aku sudah kerja mati-matian, karena pandemi ini penghasilanku cuma segini. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan terima. Aku yakin kok Tuhan akan terima dengan senang hati, ya kan? Hati yang paling penting hatinya. Ini juga lumayan banyak nih yang nanya. Ini mewakili. Bagaimana dengan buah sulung? Apakah masih relevan? Ya, ini aku sudah nulis artikel khusus 2 seri ya tentang buah sulung ini di websitenya REC. Jadi nanti bisa dibaca di rec.org.id gitu. Nah, kalau aku lihat di dalam Alkitab, buah sulung itu kan pengertiannya apa? Gitu kita perlu tahu buah sulung itu pengertiannya apa. Kalau zaman dulu itu kan orang bertani semua, berladang gitu. Jadi pada waktu mereka ada buah sulung, yang mereka akan memberikan buah sulung itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah begini. Pada waktu panen, itu kan yang diberikan apakah panen pertama semua? Ya enggak sebetulnya. Buah sulungnya aja gitu loh, buah sulungnya. Nah, kalau ditanya, buah sulungnya itu seberapa? Apakah semua panen itu buah sulung? Enggak sebetulnya. Karena kalau di dalam Alkitab kan dicatat, orang itu masih bisa membawa kayak apa ya? Kayak membawa buah sulungnya itu dengan tangannya. Berarti kan enggak banyak dong. Ya, Nah ya. kalau satu kebun semua dia bawa kan dia perlu gerobak sapi, perlu apa kan? Enggak sih, kalau itu pasti enggak. Jadi itu pengertiannya sebetulnya adalah ucapan syukur kita karena kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan gitu. Makanya kita mau memberikan itu.
Nah, ada juga buah sulung yang diberikan misalnya pada hari Pentakosta gitu, yang oleh orang-orang Yahudi itu dikaitkannya dengan pemberian Taurat kan gitu, pemberian 10 perintah Musa. Jadi itu sebagai ucapan syukur kita aja. Oh, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya udah kita berikan buah sulung untuk Tuhan gitu. Contohnya kan ada itu, suami istri kan kalau pada waktu menikah kan ada pemberian Ya, sulung kan, persembahan sulung, ya. persembahan sulung kan gitu. Jadi waktu kamu sama Alvin dulu menikah kan ada persembahan sulung nggak? Ada dong. Ada, mau makanya diberkati Tuhan kan memberi persembahan. Amin, Enggak, maksudnya gini, amin. amin. Jadi pada waktu kalian memberikan persembahan sulung, apakah semua uang kalian itu penghasilan di bulan itu diberikan? Ya, Ya enggak. enggak kan? Enggak lah, gereja juga enggak memahaminya begitu sih. Lah kalau itu asumsinya adalah buah sulung itu semua penghasilan di bulan itu, penghasilan pertama diberikan sebagai suami istri gitu. Wah, ya Rek bisa mengadakan pernikahan massal terus. Pernikahan massal terus kan dapat duitnya banyak kan gitu Lumayan ya. persembahan sulungnya. Enggak lah, ya itu enggak Ya. lah. Itu pengertiannya kan orangnya sadar ini berkat Tuhan semua, bisa menikah itu juga berkat Tuhan gitu kan. Apalagi Alvin bisa dapat Juli kan berkat Tuhan gitu. Tuh, dengerin. Dia nggak ikut ya? Lagi Dia nggak nonton. ikut ya? Oh, ada Oh, lagi dia ikut nonton. juga. Oh, salah Ada berarti ya. dong. Kalau dihapus ya nanti di editnya. Nah, jadi itu ucapan syukur kita karena kita itu sudah diberkati oleh Tuhan, maka itu bagian dari ucapan syukur kita. Jadi nggak semua hasil panen pertama diberi gitu loh. Jadi kalau balik pertanyaannya gini, kita akan memberikan persembahan sulung atau enggak? Aku misalnya ya, aku kasih tahu tuh anakku pertama si Calvin itu kan pelayanan main musik di beberapa tempat kan di Amerika. Aku selalu bilang, Pin, kasih persembahan sulung untuk Tuhan gitu. Terus dia tanya, yang dimaksud sulung yang mana, Pak? Yang dimaksud sulung adalah yang kamu sadar itu benar-benar berkat Tuhan dan kamu rela kasih itu berapa sih gitu loh. Kok banyak malah tanya-tanya teologi gitu kan. Soalnya dia juga bingung. Dia kan kerja di kampus. Terus dia juga kerja di beberapa, maksudnya pelayanan di beberapa gereja kan. Dan dia kan juga dapat untuk ngelesin musik juga kan gitu loh. Kurang Nah, dari dia orang tua, bilang, kurang kayaknya ya. apa? Uang saku Kurang. dari orang tua Iya. kurang. Jadi Iya, harus kerja kurang. sendiri. Ya, ini sekaligus pengumuman ya. Ya enggak lah. Dia itu terinspirasi dengan papahnya dulu. Papanya ke Amerika nggak punya duit, nggak bawa apa-apa ke Amerika papahnya. Cuma cuma bawa masalah untuk orang lain aja. Jadi dia tanya, Pak, yang persembahan sulung tuh yang mana sih? Apakah misalnya dia main di gereja A, B, C, D, E, F, G gitu kan? Jadi semua gaji pertama di A sampai G itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ya tak jawab enggak sih, enggak gitu sih. Itu kan bicara tentang hatimu. Kamu kira-kira sadar nggak? Kamu bisa bekerja, bisa melayani, bisa dapat duit juga dalam hal ini itu anugerah Tuhan. Sadar ya Pak. Ya udah, kamu kasih aja gitu. Jadi akhirnya gaji yang dia terima dari kampus itu yang dia kasihkan seluruhnya untuk Tuhan. Ya is oke. Okay. Tapi Jadi ya ini gantinya papahnya kirim uang saku sih memang. oh, Jadi terus aku tanya sama dia, sebetulnya yang kasih buah sulung tuh kamu atau apa? Oke. Okay. masih untung nggak lain kali buah sulungnya ke rek gitu ya. Apa ya? Oh Iya iya, kan? itu mestinya harus tak tambahin gitu, ya kan? Oh, benar. Correct Iya. gitu. Enggak lah. Lumayan. Gereja Amerika banyak yang lebih perlu dolar daripada Oh, benar. Rek rek mau udah perlunya nggak butuh. rupiah. Rek perlunya rupiah. Ha. Dicatat ya, para pemirsa. Ya, itu jawabannya sih. Ya. Terus tadi ada yang nanya, cuman nggak ketemu pertanyaannya. Ada yang nanya, gimana kalau tanpa menyebut merek, gimana kalau ada beberapa apa namanya hamba Tuhan atau pendeta yang berpenampilan mewah, menggunakan barang-barang mewah, dan terus kayak apa sih bilang, ya kalau kamu mau diberkati seperti ini, ya harus mengikuti apa yang saya katakan. Nah, jadi gini sih, banyak orang tuh keliru antara kekayaan dan kemewahan. Apakah salah orang itu kaya? Tidak. Jadi kekayaan itu tidak salah, itu netral. Tapi kemewahan selalu negatif. Alkitab dengan jelas mengatakan jangan hidup dalam pesta pora, kemewahan, dan seterusnya. Jadi banyak orang bilang, Abraham itu kan kaya raya itu. Loh bener, Abraham kaya raya. Tapi pertanyaanku, Abraham hidup dengan mewah atau enggak? Enggak kan? Dia enggak hidup dengan mewah.
Loh, tapi kan ternaknya banyak. Ternak itu mata pencaharian, bro, ngawur aja. Itu kan ternak itu mata pencaharian kan, gitu. Kan nggak lucu kalau misalnya nih, kayak misalnya ada si X gitu. Dia itu kayak saudaraku ya, sepupuku itu. Tiap bulan tuh beli iPhone terbaru terus, beli Samsung terbaru tuh beberapa gitu. Dia beli semuanya gitu. Ya aku nggak masalah sih. Nah karena kerjaannya dia kan memang jualan handphone kan. Dia memang buka counter handphone. Jadi ya dia punya handphone banyak, beli terus menerus, ya memang itu sudah pekerjaannya dia toh gitu. Nah itu tidak hidup dalam kemewahan sih. Nah jadi aku selalu mengatakan hamba Tuhan kalau hidup dalam kemewahan pasti salah. Kenapa salah gitu? Satu, karena bisa menjadi batu sandungan untuk orang-orang Kristen yang lain. Jadi walaupun boleh dalam tanda kutip, dalam beberapa situasi boleh, tapi kalau itu menjadi syak bagi orang lain, Paulus ajarkan jangan sih. Jadi segala sesuatu halal diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku tidak mau menjadi hamba dalam segala sesuatu kan gitu. Dan Paulus bilang di 1 Korintus 8, itu kan 1 Korintus 6 ayat 12 ya. Tapi di 1 Korintus 8 dan 10, Paulus mengatakan jangan sampai kita jadi syak untuk orang lain. Jadi aku sadar. Jadi misalnya nih, kayak aku tuh bisa beli handphone yang bagus, bisa gitu, gitu. Tapi persoalannya aku nggak mau beli. Kenapa? Karena jemaatku loh ada yang untuk makan aja susah. Jemaatku loh ada yang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga loh ada direct. Mosok pantes sih, aku sebagai pendetanya, aku tuh pegang barang yang mahal gitu. Itu alasannya aku nggak mau jadi batu sandungan. Kedua, kalau aku menurunkan level hidupku, aku tuh bisa punya kayak apa ya, sisa yang banyak, sisihkan untuk orang lain. Ya daripada aku misalnya punya handphone bagus, tapi aku nggak bisa memberi untuk jemaatku buat apa. Jadi aku sendiri juga mendisiplin diri. Tiap bulan aku memberi sekian untuk jemaat gitu. Jadi sekian untuk keluarga, sekian untuk jemaat, begitu, sekian untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Itu mendisiplin diri. Nah, kalau misalnya inginnya, wah kita tuh ingin punya level hidup segini, punya barang mewah segini, bisa nggak? Ya bisa mesti. Dengan kredit lah, dengan apalah ya bisa. Tapi persoalannya kan kita nggak bisa memberi untuk orang lain kan. Nah, jadi punya gaya hidup mewah aja udah salah. Kalau ditambah, kalau kamu mau disukses, diberkati, ya ikuti gaya hidupku yang mewah. Wah itu super salah sih, super duper salah sih. Itu mengajarkan materialisme. Itu keduniawian masuk ke dalam gereja kalau menurutku. Repot kalau sudah keduniawian masuk dalam gereja, itu omongannya Charles Spurgeon bisa jadi kenyataan tuh. Mengapa gereja punya peranan begitu sedikit di dalam dunia? Karena dunia sudah terlanjur punya pengaruh yang besar di dalam gereja. Wah itu ironis banget sih. Nah bagaimana kita bisa punya pengaruh yang besar di dalam dunia kalau dunia sudah lebih dulu punya pengaruh yang besar di dalam gereja kan gitu. Jadi no untuk hidup yang dalam kemewahan, no itu salah. Oke. Terus lanjut ini. Nah, jadi kalau doa Bapa kami, berilah kami hari ini makanan secukupnya. Ya. Jadi itu bunyinya dalam bahasa Indonesia gitu, kurang sesuai dengan teks aslinya, sudah kurang sesuai, terus orang menafsirkan lagi. Secukupnya itu cukup banyak, cukup enak, cukup mahal gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kita baca dalam bahasa bahasa Yunaninya, itu bahasa Inggris pun sudah cukup sih. Give us our daily bread gitu kan. Jadi berilah kami roti kami setiap hari. Nah kita jangan lupa, wow itu mintanya kok mewah roti. Lah itu orang Yahudi memang makannya roti coy gitu kan. Jadi jangan dianggapnya itu memang roti gitu kan ya. Tapi nggak usah, nanti itu kita tambahin lagi kan ya. Breadnya itu apa, merek tertentu begitu kan ya, nggak usah lah. Itu kan roti itu makanan pokok. Kayak kita orang Indonesia itu makan nasi gitu loh, makan nasi. Jadi pada waktu kita berdoa, berilah kami hari ini makanan kami setiap hari, itu maksudnya adalah kita meminta supaya Tuhan memenuhi kebutuhan pokok kita. Apakah salah meminta Tuhan memenuhi kebutuhan kita? Tidak. Karena Tuhan sudah janji kok di Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluan hidupmu. Bukan keinginan ya, tapi keperluan hidupmu. Tuhan sudah janji kok. Jadi kalau Tuhan menganggap kita itu perlu, tidak mungkin Tuhan tidak kasih gitu. Nah sekarang kan persoalannya kita ini nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh, makan itu kebutuhan, makan enak keinginan.
Komunikasi itu kebutuhan. Handphone itu keinginan. Ngerti ya bedanya ya? Ya. Jadi kita harus bedakan itu, mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Jangan misalnya anak sekolah misalnya, anak mendapatkan pendidikan itu kebutuhan. Anak bersekolah di sekolah yang baik itu keinginan. Kalau memang kita nggak bisa membayar untuk pergi ke sekolah yang baik, kenapa kita nggak jadi orang tua yang baik? Ngerti maksudnya? Jadi Ya. kita harus bedakan sih, bedakan semuanya dalam konteks begitu. Gitu. Oke. Ya. Kayaknya waktunya udah tinggal 4 menit lagi. Mungkin ada beberapa sedikit aja closing statement untuk Ya. merangkum semua ini. Jadi begini, sebetulnya semua yang kita lakukan ketaatan kita itu tidak boleh dengan tujuan untuk memperoleh berkat Tuhan. Seharusnya konsep kita ubah. Tuhan itu tidak harus memberi kita apa-apa. Tuhan itu bahkan patut menerima apa-apa dari kita. Jadi Tuhan patut menerima apa-apa dari kita, tapi dia tidak wajib memberi apa-apa kepada kita. Dia pencipta, kita ini ciptaan. Kita berhutang semuanya kepada dia. Ketika kita bisa taat, itu karena kita mengasihi dia yang lebih dulu mengasihi kita. Masalah ketika kita taat termasuk dalam keuangan, kemudian Tuhan memberkati kita, itu bonus gitu. Jadi jadikan itu bonus, bukan fokus. Berkat Tuhan adalah bonus, bukan fokus. Nah, itu kata kuncinya untuk merangkum pembicaraan kita yang panjang lebar ini, yang 1 jam ini. Berkat Tuhan adalah bonus, bukan fokus. Jangan taat untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi ketika kita menerima berkat Tuhan, kita harus berkata, aku tidak layak terima, tapi oleh anugerahnya aku menerima. Karena itu aku mengucap syukur, aku mau mengembalikan kepada Tuhan sebagian, dan mengembalikan kepada orang lain juga sebagian. Thank Itu you, kira-kira. Pak. Thank you Iya, banget. Ingat sama-sama. ya, Iya. bonus berkat itu bonus, bukan fokus. Nah, Ya, sebelum putus nih, amin. sebelum putus masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi. Mau ngumumin aja kalau IG Live ini akan tetap ada di IGTV. Sekarang IG Live direkam di IGTV, akan ada seterusnya sampai di take down dan akan juga ada di channel YouTube Cornerstone Bandung. Jadi kalau yang mau nonton ulang bisa. Dan yang terakhir, tadi kan kita udah sempat ngomongin ada giveaway khusus karena Cornerstone mau launching ini produk-produk Wes. baru. Jadi tujuannya adalah karena kita ingin membantu untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, terutama ekonomi rakyat kecil. Kita ini akan melaunching beberapa t-shirt dan juga hoodie untuk yang akan kita jual. Dan seluruh keuntungannya akan kita gunakan untuk dana bantuan eh, yang akan dikelola oleh gereja bagi mereka yang membutuhkan karena terpengaruh pandemi COVID ini. Mungkin Sedap. termasuk nanti ke gereja tanggap bencana, nanti kita bisa bantu Sedap. juga untuk Wes. ini. Jadi ditunggu ya, Pak Yakub, nanti ditunggu, boleh pilih. Nanti Itu mau termasuk yang dapat mana? infonya. Dapat infonya. Earphone. Beli kaos dapat infonya. Mungkin di sini ada Bapak Pendeta William, nanti biar langsung oleh beliau dijawab. Ada infonya gambarnya soalnya. Jadi nanti akan di-launching dalam waktu dekat. Selain itu, pemenang giveaway akan mendapatkan ada 4 pemenang yang akan mendapatkan masing-masing satu produk baru ini yang kita launching. Begitu saja, waktu sudah Ya, kurang dari 1 menit lagi. Pas, sekali lagi terima kasih buat bahasannya yang menarik. sama-sama. Biasanya nanti ada yang chat, kurang lama, tolong dilamain. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi over the Iyalah. air. Oke, thank you Oke, Pak. oke, thank you so much ya, Cornerstone. Semangat, Thank you. semangat. Yuli, Thank thank you you. so much. Thank you. Thank Ya, thank you. you. Thank you. Sekali lagi thank you semuanya. Pemenang giveaway akan diumumin di Instagram Cornerstone Bandung dalam 1-2 hari ini. Thank you semuanya. Good night and God bless. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.